فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kita masih barakallahu fikum pada bab yang ke-6 yang berkaitan dengan adab para pembaca Al-Quran. Faman ahabba an yaqra falyatafaddal. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتني ونحتمل لقراءتك البارحة. رواه مسلم أيضا وأيضا من رواية بريدة بن مصيب وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أشد أذنا إن الرجل والله أشد أذنا إلى الرجل من صاحب الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. رواه ابن ماجه. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة. Dan untuk menetapkan bahwa dianjurkannya mengeraskan suara dalam baca Al-Quran, hadits-hadits yang banyak. Wa ammal athar anis sahabati wa tabi'in min aqwalihim wa af'alihim fa aktsaru min an tuhsar. Adapun athar dari para sahabat dan tabi'in berupa ucapan dan perbuatan mereka, maka sangat banyak untuk dihitung. Wa ashharu min an tudhkar, dan lebih tenar daripada untuk disebut-sebut. Wa hadha kulluhu fi man la yakhafu riya'an wala i'jaba, dan hal ini semua berlakunya pada orang yang tidak khawatir riya dan tidak terkhawatir takajjub terhadap dirinya. Nah, disyariatkan untuk mengeraskan bacaan Al-Quran. Ini hukum asalnya, bahwa membaca Al-Quran dengan suara yang dikeraskan lebih afdal dibandingkan dipelankan. Sekali lagi barakallahu fikum, ini berlaku untuk orang yang tidak khawatir riya atau tidak khawatir takajjub. Saya yang paling bagus suaraku, sehingga angkat hidung apabila lihat kawan-kawannya. Tidak. Tapi barakallahu fikum, kapan barakallahu fikum dia khawatir riya, merasa senang kalau dia didengar-dengar orang dan disanjung-sanjung, atau barakallahu fikum dia merasa besar kepala dengan bagusnya bacaannya, atau barakallahu fikum kerasnya suaranya, atau barakallahu fikum semangat tingginya, tidak pernah kecil suaranya, pokoknya sampai habis waktu paling hebat membaca. Dia khawatir seperti itu, maka melirihkan bacaannya lebih afdal. Karena barakallahu fikum yang diinginkan adalah ibadah, dan ibadah tidak diterima kecuali dengan ikhlas. Sehingga afdal baginya adalah untuk menjaga kualitas amalannya sehingga mendapatkan pahala, dibandingkan harus mengeraskan suara tapi merusak ibadahnya itu sendiri.
wala nahwahuma minal qaba'ih, tidak juga yang semisal daripada itu dari kejelekan-kejelekan. Wala yu'dhi jama'ah, sekali lagi hal itu yaitu mengeraskan suara lebih afdal selama itu tidak mengusik ketenangan yang lain. Bila si salatihim, atau dikarenakan mengusik ketenangan salat mereka sehingga orang yang salat kacau bacaannya. Sahih. Kadang barakallahu fikum kalau ada suara keras, dan ini biasa saya alami apabila dekat kita berada bermalam di dekat masjid yang pakai pengantar adzan. Sahih. Anda ingin melaksanakan salat malam, salat tahajud atau salat witir, bacaan Anda terganggu dengan kerasnya suara pengantar adzan itu. Apakah itulah suara adzan, mada suara salawatan yang bid'ah, atau barakallahu fikum bacaan Quran lainnya? Walaupun itu juga semua ada di antara hal yang tidak disyariatkan. Namun barakallahu fikum hal itu akan sangat mengganggu. Hal itu akan sangat mengganggu. Oleh karena itu sangat tidak dianjurkan untuk mengeluarkan suara menggunakan mikrofon kecuali adzan. Mengapa barakallahu fikum? Karena suara-suara yang dikeraskan walaupun itu adalah zikir berupa bacaan Al-Quran mengganggu orang-orang yang ingin melaksanakan salat malam. Allah musta'an. Wa takhlitiha alaihim, atau mencampur adukan bacaan mereka dengan suara tersebut. Wa qad nuqila an jamaah, kita ulangi, bahwa pada asalnya mengeraskan suara dalam bacaan Al-Quran lebih afdal, kecuali apabila khawatir riya atau takajjub, atau di sana ada hal yang buruk berupa mengganggu orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam masjid, lalu beliau melihat mereka ada yang salat mengeraskan suaranya, dan di sana ada yang membaca Al-Quran juga mengeraskan suaranya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun menegur semuanya dan mengatakan, la tajharu ba'dukum li ba'din bil Quran, fa kullun yunaji rabbah. Janganlah sebagian kalian saling mengganggu dengan bacaan Al-Quran, karena masing-masing kalian bermunajat kepada Rabbnya. Yaitu barakallahu fikum, apabila di sana ada orang, jangan dikasih keras sekali sehingga mengganggu. Nah, silakan perdengarkan diri Anda dan orang yang ada di sekitar, tapi tidak dengan mengusik ketenangan orang yang tidur, sebagaimana tidak mengganggu bacaan orang yang sedang membaca. Nah, atau barakallahu fikum, bacaan tersebut tidak mengusik ketenangan orang lain. Wa qad nuqila an jama'ati min as-salaf ikhtiyarul ikhfa, dan juga telah dinukilkan dari sekelompok para salaf, mereka lebih memilih mengecilkan bacaannya. Liqaufihim mimma dzakarna, dikarenakan kekhawatiran mereka dari apa yang telah lalu kita sebutkan. Itu sebagian salaf mengatakan afdal kecilkan suara. Dan ini barakallahu fikum sebagian. Jumhur mengatakan afdal mengeraskan suara, dan betapa banyak dalil yang telah disebutkan. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa afdal kecilkan bacaan. Kenapa? Khawatir, walaupun memang belum tentu terjadi, tapi khawatir terjadi. Khawatir dan teriak, khawatir dia takajjub, khawatir mengganggu ketenangan orang-orang yang lain. Fa'anil A'mash qal, beliau mengatakan, dakhaltu ala Ibrahim wa huwa yaqra'u fil mushaf. Aku masuk menjumpai Ibrahim Al-Zahir An-Nakhai, dan dia sementara membaca mushaf. Fasta'dana alaihi rajulun faghattahu, maka masuklah meminta izin kepadanya seseorang, maka beliau menutup mushafnya. Wa qala la yara hadha anni kuntu aqra'u kulla sa'ah. Jangan sampai orang ini melihat bahwa saya senantiasa membaca Al-Quran setiap waktunya. Wa an Abil Aliyah qal, Rufai' bin Mihran, beliau mengatakan, kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Dahulu aku duduk bersama para sahabatnya Rasulullah radhiyallahu anhum, faqala rajulun, maka seorang pria berkata, qara'atul laila kadza, malam tadi aku membaca demikian. Faqalu hadza hadduka minhu, maka mereka mengatakan, inilah bagianmu dari bacaanmu itu, yaitu hanya sedang untuk dipuji. Wa yustadallu haula'i bi hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dan mereka yaitu yang berpendapat bahwa mendirikan bacaan lebih afdal beristidlal dengan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-jahiru bil Qur'an kal jahir bis sadaqah,
Orang yang terang-terangan mengeraskan bacaan Al-Qur'annya bagaikan orang yang terang-terangan bersedekah. Wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Dan orang yang merahasiakan atau membelangkan bacaan Al-Qur'annya seperti orang yang sembunyi-sembunyi melakukan sedekah. Dan mereka mengatakan bahwasanya orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih afdal. Berdasarkan hadis 7 golongan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan naungan di hari yang tiada naungan selain naungan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqat yaminuhu." Seseorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu dia rahasiakan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kata mereka ini dalil bahwasanya melangkan bacaan Al-Quran lebih afdal karena keutamaannya jelas. Tapi barakallahu fikum dijawab bahwa terang-terangan melakukan sedekah bukan berarti bahwa sedekah itu sedikit pahalanya. Bahkan barakallahu fikum orang yang melakukan sedekah dengan terang-terangan bisa mengajak orang lain untuk ikut bersedekah. Sebagaimana barakallahu fikum dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu tabaraka wa ta'ala muttafaqun alaih. Begitu datang orang-orang yang butuh karena kemiskinan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke rumahnya satu demi satu. Ternyata Nabi tidak dapat sesuatu pun untuk memberikan kepada mereka sesuatu yang bisa menutupi kebutuhan mereka. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sebagian sahabat untuk mengumpulkan orang-orang. Lalu berdatanganlah orang-orang. Nabi alaihi salatu wasallam membacakan 2 ayat. Di antaranya ayat sedekah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, falyatasaddaq ahadukum bidinari, bidirhami, bisa'i tamri, bisa'i burri." Wahai segenap manusia, hendaklah ada di antara kalian yang bersedekah dengan dirhamnya, dengan dinarnya, dengan 1 kepal kurmanya, dengan sekepal gandumnya, dan seterusnya. Hingga datanglah seorang Ansori membawa sekepal kurma, kadat kaffuhu ta'jizu anhu bal qad ajizat, sampai-sampai telapak tangannya itu tidak sanggup untuk membawa kurmanya tadi, bahkan sudah tidak sanggup, sudah ada yang jatuh. Begitu Ansori ini barakallahu fikum datang, fatataba'an nas, maka orang-orang pun ikut serta bersedekah. Sebelumnya lambat, tidak ada yang datang bawa sedekah. Hingga datang seseorang yang memberi contoh, maka orang-orang pun datang juga bersedekah. Hatta ujutumi'a baina yaday Rasulillahi qaumaini atau qawamaini. Hingga terkumpul di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam 2 tumpukan makanan, tumpukan pakaian. Fara'aitu wajha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam istanara ka'annahu mudhibah. Sampai aku melihat wajah Nabi alaihi salatu wasallam pun berseri-seri, seakan-akan itu adalah emas yang berkilau. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man tabi'ah, la yanqusu min ujurihim syai'an ila yaumil qiyamah." Siapa yang menceragakan, mencontohkan suatu kebaikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang ikut serta melakukan itu. Tidak akan berkurang pahala orang-orang yang ikut setelahnya sampai hari kiamat. Subhanallah. Di sini barakallahu fikum gambaran bahwa orang yang bersedekah lalu menampakkan sedekahnya, orang lain bersemangat untuk bersedekah dikarenakan sedekahnya akan mendapatkan pahala lebih. Pahala sedekahnya dan pahala orang yang mengikutinya. Sehingga barakallahu fikum, di sini jelas bahwasanya orang yang mengeraskan suara apabila bacaannya itu bisa mengajak orang lain juga untuk semangat baca Al-Quran, tentu lebih afdal. Sahih. Nah, barakallahu fikum kalau sepi-sepi tidur, tidak diperhatikan, tidak ditegur, keluar bebe elok nah. Sahih. Tapi barakallahu fikum kalau disuruh ada suaranya, ngantuknya terusir. Karena dia keraskan suara. Sehingga barakallahu fikum yang ada di sekitarnya juga ikut semangat. Semangat kalian baca, saya tidak mau kalah. Semangat juga baca. Sehingga barakallahu fikum pahala, dia dapat pahala baca, dia juga dapat pahala menyemangati orang lain. Seperti halnya sedekah yang disebutkan tadi. Nah,
Baik, sehingga barakallahu fikum, hadis yang ada di hadapan kita adalah satu di antara hadis-hadis yang bisa dijadikan bahwasanya melirikkan bacaan Quran itu lebih afdal, tapi di sana masih banyak hadis ataupun dalil yang juga mengatakan bahwasanya mengeraskan juga afdal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasan. Qala Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, makna hadzal hadis, makna hadis ini, anna alladhi yusirru bi qira'atil Qur'an afdal min alladhi yajharu biha. Bahwasanya orang yang melirikkan bacaan Al-Qur'an itu lebih afdal dibandingkan yang mengeraskan bacaannya. Lianna sadaqatas sirri afdal inda ahli ilmi min sadaqatil alaniyah. Dikarenakan sedekah sembunyi-sembunyi lebih utama di sisi ahli ilmi dibandingkan sedekah yang terang-terangan. Qala wa innama ma'na hadha 'inda ahli al-'ilmi likay ya'manu ar-rajul min al-'ujubi. Dia mengatakan hanyalah makna hadis ini di sisi ahli ilm agar seseorang terjaga dari takajjub. Lianna alladhi yusiru bil 'amal la yakhafu 'alaihi min al-'ujubi. Dikarenakan orang yang sembunyi-sembunyi melaksanakan satu amalan tidak dikhawatirkan dari sifat takajjub. Kama yukhafu 'alaihi min 'alaniyatihi. Sebagaimana yang dikhawatirkan hal itu terkena bagi orang yang melakukannya dengan terang-terangan. Qultu, kata An-Nawawi, wa kullu hadha muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awwalil fasli min at-tafsil. Dan semua ucapan yang telah berlalu sesuai dengan apa yang telah kami kedepankan berupa pengikraran di awal fasal ini berupa perincian bahwa afdal keraskan kecuali khawatir riya, takajjub atau mengganggu orang lain. Wa annahu innama khafa bi sababi al-jahr syai'an mimma yukrah. Hanyalah apabila dikhawatirkan dikarenakan mengeraskan suara sesuatu yang dibenci, maka lam yujhar, tidak dikeraskan. Wa illam yakhaf, apabila tidak dikhawatirkan, istuhibba lahu al-jahr, maka dianjurkan mengeraskan bacaan. Fa in kanatil qira'atu fi jama'atin mujtami'in ta'akkada istihbabul jahri lima qaddamna. Apabila membaca Al-Qur'an itu berada pada sekelompok orang yang sedang berkumpul, maka lebih dianjurkan, ditekankan anjuran mengeraskannya berdasarkan apa yang telah kami kedepankan. Walima yahsulu fihi min naf'i ghairihim, dan dikarenakan terwujudnya dengan mengeraskan suara manfaat untuk yang lain. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Nah, ini barakallahu fikum rincian yang lebih sesuai dengan dalil-dalil dan tidak ada satu dalil pun yang diabaikan. Dengan perincian ini barakallahu fikum lebih mengamalkan semua dalil yang disebutkan tentang hal ini. Nah, subhanallah.